Selamat datang di Smart 1 BPK Penabur Bandung. Saya Agustinus Tambobolon dalam catatan kesiswaan. Albert Einstein, seorang fisikawan ternama, pernah berkata, jelas menjadi menggembarkan bahwa teknologi telah melampaui kemanusiaan kita. Saat ini siapa yang tidak mengenal internet? Kehidupan nyata yang seolah-olah seperti magnet, menarik semua urusan menjadi viral dan semuanya ada di media sosial. Bebas berekspresi dan berhak bicara, tapi nyatanya semuanya kebablasan. Semua berhak memaki, menelanjangi kata tanpa ada toleransi. Parahnya, dunia digital menjadi ajang cacian, kejahatan pun kian merajalela. Tapi ketika hukum bicara, banyak yang tidak rela. Dan maaf adalah jalan terakhir untuk memaafkan. Lantas apakah ini menjadi warisan kita untuk generasi masa depan? Inilah catatan kesiswaan, kejahatan cyber, remaja, dan konsekuensinya. Saudara, polisi memeriksa seorang perempuan yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo dan Hakim Mahkamah Konstitusi melalui media sosial. Ia ditangkap polisi di Blitar, Jawa Timur. Meski dihalangi, para tenaga pendidik itu terus berupaya memukulinya. Kemarahan mereka dipicu oleh tulisan yang diunggah ke akun Facebook DI yang dianggap menghina guru. Di media sosial, khususnya di Twitter, sedang viral screenshot atau tangkapan layar di grup WhatsApp STM terkait demo yang mereka lakukan pada 25 September lalu. Di antara banyak chat yang viral, ada salah satu chat yang menjadi perhatian netizen karena chat tersebut diduga sengaja dibuat oleh pihak kepolisian. Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan akan memburu pengunggah pertama konten pornografi pada aplikasi pengirim pesan WhatsApp. Polda Metro juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghilangkan muatan pornografi pada fitur GIF WhatsApp. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet per-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah hacking atau peretasan internet paling banyak di dunia. Internet adalah bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat tentunya. Dan dampak yang ditimbulkan oleh internet banyak sekali, baik dampak negatif maupun dampak positif. Oleh karena itu, bersama dengan kita saat ini, bersama dengan saya, ada Ibu Cynthia Jo yang sudah kami undang. Ini adalah seorang psikolog juga ya, dan juga guru Smart 1 BPK Penabur Bandung, bimbingan konseling. Halo, selamat pagi, Bu Jojo, apa kabar? Baik ya, baik. Dan juga di sini sudah ada Bapak Deden. Ya, ini Bapak Deden ini menjabat sebagai Panit Unit 2, Subdit 5, bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya Pak ya, di Polda Jabar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan hari ini kita akan berbicara banyak mengenai kejahatan cyber, termasuk cybercrime dan juga cyber etik yang memang banyak sekali mendengar di masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak muda begitu ya, Bapak dan Ibu. Dan mungkin saya akan langsung saja kepada Ibu Cynthia, gitu ya. Bu Cynthia, apa sebenarnya internet ini dan dampaknya kepada generasi muda, apa yang paling Ibu lihat? Gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari awal internet ini ada, anak remaja itu sangat digandrungi sekali gitu ya Pak. Karena mereka punya media sosial yang sangat banyak gitu. Dari yang ada WhatsApp, dari Instagram, Facebook udah agak menghilang tapi digantikan sama TikTok gitu kan. Ada lagi Clubhouse dan banyak lain-lainnya yang digunakan. Dan itu tuh sebenarnya di awal memudahkan banget untuk informasi, untuk chatting, email, segala macam. Jadi semua dengan mudah kita dapatkan untuk anak remaja ini. Tapi nggak lupa juga ternyata dari sisi positif itu pasti ada negatif. Betul. Gitu ya. Dan kita bisa lihat dari sisi negatifnya itu ada yang timbul lah mulai. Ada bullying tapi dari cyber gitu kan. Yang dulu biasanya gontok-gontokannya tuh face to face gitu ya Pak. Kalau misalkan mungkin angkatan kita seperti itu sekarang dunia maya ya. Iya benar kan. Dan ini kok nggak kelihatan gitu. Siapa nih yang saya lawan gitu sebenarnya kan. Jadi seenak mereka gitu untuk mengata-ngatai gitu kan, untuk netizen komentar segala macam gitu di media sosial gitu kan. Ini yang dilihat perkembangannya bukan lagi yang positif tapi menjadi negatif gitu ya. Nah yang inilah yang membuat para remaja lebih bijak sebenarnya menggunakan internet karena memang kesini-sini
banyak negatifnya yang dirasakan gitu ya, dari yang cyberbullying, dari yang hate speech, and then juga yang lain-lainnya itu banyak sekali yang negatif yang saya. Ya itu tadi dari dampaknya. Saya mungkin ke Pak Deden. Pak Deden sebenarnya apa sih yang paling berdampak bagi anak-anak sekarang ini, termasuk salah satunya cybercrime yang tadi kita sudah bercerita mungkin sebelum ini. Jadi kita cybercrime, kenapa itu sampai mengarah kepada cybercrime? Ya, cybercrime ini adalah sebuah kejahatan yang notabene-nya itu menggunakan sebuah perangkat atau device, sehingga di situ ada sebuah digital. Sehingga jujur dalam hal ini kami bikin perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menertibkan apa yang terjadi dalam generasi sekarang ini yang notabene begitu sangat-sangat pesatnya perkembangan digital teknologi, sehingga dalam hal ini memerlukan peran pemerintah untuk hadir di situ. Jangan sampai generasi muda kita ini mau dibawa ke mana? Apakah generasi TikTok atau generasi yang notabene-nya sampai dengan saat ini bisa dipahami lah. Maka daripada itu hadirnya pemerintah, hadirnya hukum untuk menertibkan daripada permasalahan di dunia maya ini. Pak Deden, sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga adalah bentuk-bentuk cybercrime itu yang seperti apa? Makanya diberikan nama ini cybercrime. Ya, bentuk-bentuk kejahatan cybercrime ini yaitu kejahatan yang pelaksanaan kejahatannya non fisik atau cyberspace yang mana proses penyelidikannya mengakibatkan sebuah laboratorium forensik, sehingga dan untuk penanganannya juga itu proses lidiknya itu dilakukan dengan cyberspace virtual dan undercover. Penanganannya juga menggunakan komputer sebagai TKP atau crime scan. Nah, dalam proses persidangan juga menggunakan ITE. Jadi jujur ini adalah sesuai dengan porsi kita bahwasanya Indonesia ini mau masuk ke generasi 4.0 ya, 4.0 yang notabene-nya kejahatan digital ini semakin tinggi. Nah, khususnya mungkin untuk kaula muda, tepatnya mungkin ini di SMA 1 ya. Ini notabene-nya merupakan tunas-tunas bangsa yang notabene-nya jangan sampai generasi kita tergilas dengan kehidupan sehingga tidak ada kontrol. Cuma kan dalam hal ini bagaimana penggunaan alat komunikasi, bagaimana penggunaan media sosial itu merupakan peran daripada yang utama adalah orang tuanya sendiri. Sejauh mana keterlibatan orang tua. Kalau memang misalkan kami juga selaku penyidik cyber di Polda Jabar tidak serta-merta kalau memang anak tersebut masih di bawah umur dan masih merupakan tanggung jawab daripada pihak orang tua, kita kembalikan ke pihak orang tua. Ya, semuanya harus berperan dalam hal ini, baik dari mungkin pihak sekolah, dari pihak orang tua, kalau mungkin yang terakhir itu adalah pada pihak aparat yang berwenang. Itu saya anggap kategori harus yang terakhir. Gambarannya seperti bagaimana pihak sekolah, bagaimana pihak orang tua, karena yang notabene dengan zaman seperti sekarang ini susah-susah sekali, ya susah-susah gampang lah saya jawab. Ya, baik, terima kasih Pak Deden. Untuk Bu Cynthia sendiri, Bu Cynthia, kalau cyber ethic itu kita bicara tentang apa itu cyber ethic? Kalau menurut Ibu, banyak sekali kan perilaku anak muda tentunya ada di internet begitu ya, berkaitan dengan etika. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan sebenarnya? Nah, cyber ethic sebenarnya muncul itu karena ini sudah tidak bisa lagi dipahami kembali, itu tidak ada aturan-aturan yang jelas mengenai internet, karena yang memang dunia cyber itu gak bisa kita seperti yang ini ya, face to face gitu ya, layaknya kita bertemu gitu. Makanya pemerintah menggunakanlah cyber ethic ini gitu, dengan cara mereka membuat aturan untuk kita punya cara bagaimana batasannya gitu menggunakan internet ini, dari aturan, norma-norma, bukan hanya sopan santun, tapi ya itu yang tadi Bapak bilang, dari hukumnya bagaimana, isu-isu sosial. Nah, itu nanti akan saya tanyakan kepada Pak Deden. Nah, benar. Apa hukumnya gitu? Nah, benar. Itu tuh termasuk cyber ethic. Jadi tuh kalau misalnya kita bilang cyber ethic itu hanya etika saja, tidak, bukan hanya sopan santun, bukan hanya perkataan aja gitu, tapi ya balik lagi hukum dan isu-isu moral yang harus itu harus menjadi tata ininya ya, tata keramanya mungkin. Benar. Selain itu, maksud juga nih Pak, cyber ethic itu di bawahnya ada etika. Nah, mungkin Bapak juga pada tahu dong pasti ya. Etika ini tuh cara etika kita berkomunikasi. Bagaimana sih di internet itu? Nah,
ini juga diatur sama cyber ethics sebenarnya. Nah, ini baru saya ke Pak Dede. Nah, Pak Dede, payung hukum nih, ada nggak di kita, di negara ini payung Di hukum? negara kita jujur, Ya. undang-undang kita ini banyak sekali itu Berapa pada awalnya ya? itu tahun 2008. Ya. Cuman undang-undang tersebut sudah diperbaharui perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah inilah sangat berkaitan erat sekali sambungan daripada banyak sebelah saya. Musik dia ya. Iya, musik dia ini ya dari itulah payung hukum sehingga negara atau pemerintah hadir untuk menjabarkan bagaimana norma-norma dalam hal kegiatan bermedsos. Ya. Jadi tidak serta merta kita seenaknya atau apa namanya itu tidak ada kontrol sehingga kalau tidak ada kontrol mau jadi apa negara kita? Tapi insya Allah dengan adanya pemerintah menerbitkan undang-undang kita yang tadi saya sampaikan tersebut dan apa namanya merupakan kepanjangan kami, aparat kami ini merupakan senjata kami untuk melakukan penegakan hukum. Tapi mungkin penegakan hukum ini kembali lagi kepada SDM daripada objek atau mungkin daripada penegak hukumnya. Yang jelas tadi etika tersebut kunci jawabannya itu ada di dunia pendidikan. Nah, jadi sejauh mana dunia pendidikan ini mengajarkan terhadap para siswa sehingga mengeluarkan generasi-generasi yang berbobot dalam hal teknologi. Itu tadi salah satu utamanya adalah etika bermedsos, etika bernegara, etika dalam hal kegiatan menyampaikan sebuah informasi, etika dalam hal yang mungkin banyak lagi yang coba. Pak Dede, karena Bapak di bagian di Krimsus ya, Polda Jabar, ada nggak kasus-kasus yang sangat melonjak di akhir-akhir ini berkaitan dengan cybercrime itu sendiri gitu? Dan apakah ini yang paling banyak melibatkan remaja? Ya, banyak sekali. Saya pernah unit saya menangani salah satu kasus ya jujur. Ini juga sangat miris sekali sangat miris sekali karena dengan adanya perkembangan teknologi apa yang tadi Mas sampaikan itu, saya pernah menangani salah satu kasus. Dia seorang mahasiswa dia masuk dalam sebuah aplikasi Blood ya. Yang namanya aplikasi Blood ini adalah aplikasi yang menyukai sesama jenis. Nah inilah mungkin dalam hal ini pihak sekolah di sini ada waskat lah terhadap hal yang seperti ini karena sekarang ini ada beranggapan bahwasanya lebih khawatir punya anak laki-laki daripada punya anak perempuan. Nah disitulah dari aplikasi Blood tersebut kami ungkap dan alhamdulillah terungkap. Ada salah satu sehingga kasusnya juga sudah kita vonis, itu kurang lebih vonisnya 2 tahun, itu yang sedang tren. Terus kedua juga penipuan online, terus masalah perbankan juga, mungkin ya sekitar wawasan pengetahuan juga untuk yang di sini hadir atau yang di rumah yang sedang menyaksikan kegiatan kita ini. Menyarankan bahwasanya apabila kita menerima WA atau SMS yang kurang jelas, saya harap itu diabaikan saja, nggak usah ditindaklanjuti karena kadang penipu ini ya kita sedang berpikiran wah nanti saya dapat duit saya kirim OTP saya ya akhirnya ketipu. Jadi banyak sekali laporan ke kita itu kan kita garis bawahi yang namanya transaksi online itu kan sanksi hukumnya atau akibat hukumnya adalah kedua belah pihak antara yang bertransaksi tidak melibatkan polisi. Jadi apabila terjadi tindak pidana terhadap transaksi online itu merupakan risiko daripada kedua belah pihak yang bertransaksi online. Oke, terima kasih Pak Dede. Tadi berkaitan dengan resiko, berarti kan ada dampak baik sebagai pelaku dan juga korban. Ya betul ya, Pak ya. Nah sekarang coba Bu Cynthia bisa menjelaskan apa sebenarnya dampak yang akan banyak dirasakan oleh anak-anak begitu ya, ketika dia sebagai pelaku bahkan dia juga sebagai korban. Oke. Kalau aku tuh lebih senang di sini itu menggunakan contoh kasus cyberbullying. Boleh. Soalnya memang tadi kan kalau Bapak bahas tentang masuknya cloud itu gitu kan, konsep tuh. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya, tidak kurang gimana ya? Kalau kita bilang kurang ngeh gitu ya. Kurang waspada. Nah, gitu kan kurang aware. Cyberbullying itu seperti apa
karena ada dari sebelumnya ada belakangnya. Nah, aku makanya lebih senang kalau misalnya kita bahas tentang cyberbullying di sini, karena anak remaja yang tadi Bapak bilang, remaja itu naik turunnya gila-gila banget ya, sebenarnya up and down mood-nya. Kita juga harus tahu bahwa dia itu adalah pribadi yang impulsif gitu ya, dia nggak bisa berpikir seperti kita layaknya orang dewasa, gitu kan? Dia langsung, wah ini kayaknya rame nih, langsung cepat-cepat kejarnya, ya ketik, udah gitu udah. Tapi mereka nggak tahu konsekuensi di akhirnya itu seperti apa. Gitu. Kalau misalkan dari sisi psikologisnya ya, saya sangat amat miris dari sisi korban dulu gitu ya. Kita tuh lebih banyak melihat, oh korbannya nih nanti bisa murung, bisa sedih, bisa depresi, bisa frustasi gitu kan. Semua dampaknya negatif kepada si korban. Tapi kita juga nggak boleh lupa yang dampak pelakunya gitu ya. Pelakunya juga sama mirisnya. Apakah kita hanya lihat dari sisi korbannya aja yang depresinya tingkat akut gitu kan? Tapi tanpa kita bilang, ini pelakunya yang salah. Ini pokoknya semua anak saya bisa seperti ini karena pelaku. Itu juga enggak. Tapi kita lihat juga pelakunya. Dia juga pasti punya sisi depresinya. Mungkin itu adalah diakibatkan dari sebelumnya juga dia mengalami hal seperti itu. Makanya dia sendiri pelaku. Mungkin karena dia juga mempunyai sisi yang frustasinya karena mungkin dari keluarganya kah gitu yang tidak memperhatikan dia gitu. Makanya dia bisa seperti itu pada orang lain. Itu dampak-dampaknya. Dampaknya lebih panjangnya itu seperti apa? Dua-duanya bisa jadi dampaknya depresi, sama-sama depresi gitu. Dan itu bahaya sekali ya untuk generasi banget. Karena kalau misalkan kita lihat, kita pengen mencerdaskan anak bangsa, kita pengen tunas-tunas kita tuh berbuah semakin lebat dan makin baik. Tapi kalau misalkan kita tidak memperbaiki dari mentalnya dulu nih ya, yang depresi ini bagaimana dia bisa menjadi buah gitu. Sedangkan dia aja mau bertumbuh, itu tuh sangat susah gitu. Mereka susah untuk fight gitu ya di dunia yang super duper dari cybernya ini gitu. Mereka tidak kurang bisa mentalnya itu lebih kuat gitu. Ini dampak-dampaknya. Iya, betul sekali ya. Karena kita lihat dampaknya itu sangat miris kalau misalnya itu terjadi terus-menerus dan kita tidak ada cara untuk mengantisipasi itu. Pak Dede, ini sebenarnya ada sanksi hukum pasti ya. Kalau ada payung hukum tentu ada sanksi hukum yang akan dirasakan oleh si pelaku gitu. Nah, yang melibatkan anak remaja mungkin gitu ya. Apakah ada memang sanksi hukum yang akan dikenakan kepada anak-anak yang di bawah umur mungkin gitu ya? Baik, cyberbullying saya jawab sama dengan cyber law. Cyber law yang merupakan payung hukumnya adalah Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang tadi saya jelaskan. Nah, sanksi hukum sehubungan dengan anak yang masih di bawah umur. Nah, kita dalam hal ini Polri tidak serta-merta bagaimana menerapkan hukum tersebut secara abuse power. Anda salah, Anda saya hukum. Walaupun kita tahu usianya masih di bawah umur. Nah, dalam hal ini apa yang tadi awal saya sampaikan, kembalikan lagi kepada pertama adalah bagaimana di dalam internal keluarga. Kedua, bagaimana pihak sekolah dalam memanage mungkin akhlak. Kembalikan lagi kita ke akhlak. Kalau insya Allah kalau misalnya akhlaknya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan dia bermedia sosial atau dalam menggunakan digital atau cyber, dia insya Allah akan terkontrol, tidak akan lost control. Nah, mungkin tadi kata Mbak Tika ini sehubungan dengan pelapor dan terlapor sama-sama ada akibatnya. Ya, karena kan di situ cyberbullying itu kan yang notabene-nya mencegah sehingga dia mengalami sebuah mentalnya yang notabene-nya harus hadir di situ seorang fisiologis bagaimana untuk membalikan lagi moral daripada anak tersebut. Nah, dari situlah makanya mari kita perankan peranan kita masing-masing, bagaimana Polri, bagaimana pihak sekolah, bagaimana pihak psikologis mungkin, bagaimana pihak orang tua. Pak Dede, ada yang menarik sebenarnya kasus hukum yang paling maksudnya berkaitan dengan kalau tadi kan mahasiswa nih. Kalau di sekolah yang pernah Pak Dede mungkin dan tim menangani masalah ini dan seberat apa gitu ya sehingga itu bisa menjadi antisipasi juga buat anak-anak di sekolah kita begitu. Ya, intinya kembalikan lagi daripada pihak sekolah selaku filter atau selaku garda terdepan dalam hal memanage bagaimana para murid ini menggunakan media sosial. Intinya di situ. Nah, kalau memang pihak sekolah sudah maksimal, ya mungkin pihak sekolah ini dengan salah satu upaya
banyak berkoordinasi, berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mengadakan sebuah sosialisasi, sehingga hal-hal yang akan terjadi itu menjadi akan terhalangi, sehingga tidak akan terjadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Deden. Bu Cynthia. Nah ya Bu Cynthia, apa yang bisa Bu Cynthia lihat? Apa yang bisa Bu Cynthia lihat misalnya ketika banyak sekali perkembangan teknologi yang sudah berakibat buruk terhadap anak-anak begitu ya, sehingga mereka apa yang mau disampaikan kepada anak-anak kita sebenarnya? Oke, kalau misalkan saya bilang apa yang mau disampaikan itu banyak pastinya ya, Yeah. karena udah punya Yeah. case-case tertentu yang beberapa klien saya pun merasakan bahwa ini rugi kalau misalkan saya bergabung sama internet yang makin mendesak saya tuh ya banyak kerugian dari klien-klien saya juga gitu. Mereka mengatakan bahwa kok ada ya Bu pemikiran seperti ini, kok ada ya Bu dia nggak tahu saya tiba-tiba dia nge-chat seperti ini gitu. Makanya aku selalu bilang gini sih sama pelaku dan juga korban gitu, ayo sama-sama kita berpikir sebelum kita mengatakan gitu ya apa yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain, ayo kita pikir dulu, adakah bagusnya, ada nggak sih sisi benernya, realitanya seperti apa nih? Ini untuk kebaikan dia nggak? Atau saya kasihnya ini tuh sebenarnya buat saya aja sih, saya senang aja kayak gini. Ada nggak sih unsur inspiratifnya untuk orang lain saya mengatakan hal seperti itu? Jadi makanya selalu saya bilang dan omongkan gitu kepada anak-anak remaja untuk klien-klien saya itu adalah, yuk jangan sampai kalian itu menyesal. Gitu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba orang tua si A datang ke keluarga minta pertanggungjawaban, itu gimana? Hanya ada kata maaf, mungkin tadi Bapak bilang kan, gitu kan. Terus kalau misalkan tiba-tiba keluarga datang nih, keluarga gitu kan, terus gimana keluarganya? Ya nyumput gitu. Saya harus bilang, anak saya minta maaf, itu tuh bukan jawaban yang terbaik gitu kan. Gitu, malah itu nggak mendidik sama sekali kalau Dan Pak Deden sebenarnya gini, apa sanksinya itu sejauh mana ini yang saya masih penasaran begitu ya. Maksudnya sejauh mana anak-anak ini ketika melakukan misalnya pencemaran nama baik di media sosial, kemudian anak ini bisa nggak dibawa ke ranah hukum gitu, walaupun dia di bawah usia gitu. Nah, dalam hal ini yang tadi saya sampaikan, karena ini kan anak di bawah umur, nggak mungkin pemerintah atau negara dalam hal ini mengkhianati warganya atau rakyatnya. Jadi kita kalau memang hukum adalah tindakan yang terakhir, jangan sampai hukum yang dikedepankan tapi yang jadi korban rakyat dan masyarakat. Edukasinya tidak dilakukan, tidak dilakukan. Nah, sesuai yang tadi saya tertarik dengan apa yang Mbak Cynthia tadi sampaikan. Ini begini videonya kembalikan lagi kepada kegiatan dia bermedia sosial, karena ada salah satu contoh video begini. Di situ kadang dia tapi emang ini nggak berkaitan dengan apa yang disampaikan, tapi sedikit tidaknya menggambarkan bahwa kalau emang kan si anak ini dalam hal bermedia sosialnya dalam Facebook suka pas hari ulang tahunnya ditayangkan, data-datanya kedetek, itu orang akan bisa mengambil mengidentifikasi daripada anak tersebut yang notabene-nya anak itu tidak melakukan. Nah, itu lagi. Jadi itu sebetulnya kelakuannya tersebut kenapa terjadi cyberbullying ini adalah gara-gara ini kegiatan daripada bermedia sosialnya tidak beretika. Intinya itu. Tapi kalau bermedia sosialnya beretika, ya insya Allah tidak akan terjadi cyberbullying. Karena kembali daripada si anaknya tersebut dalam melaksanakan kegiatan di media sosialnya. Meskipun Pak Deden, ketika apa yang dilakukan anak itu sangat membahayakan orang lain misalnya. Nah, kalau sudah masuk ke ranah itu, kalau masuk ke ranah tersebut, kami juga dalam hal ini yang tadi saya sampaikan bahwa penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Kami akan mencoba, mungkin kami juga menuntut kemungkinan suatu saat saya akan mengundang Cynthia. Ini fisiologis anak ini bagaimana? Apakah masih dalam hal wajar, kurang ajar, atau bagaimana? Oh, padahal anak ini setelah saya lakukan analisa dan evaluasi hasilnya seperti ini. Dia layak untuk dihukum, ya sudah. Dengan adanya dasar dan pijakan itu, kita mainkan senjata yang sudah disampaikan pemerintah terhadap kita untuk menertibkan menjalankan aturan tersebut. Baik, Bu Cynthia dan juga Pak Deden, terima kasih untuk pernyataannya. Kayaknya kita rehat dulu sebentar. Ya, kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini dulu. See my
posisinya di bagian utara di sini ya, George Washington yang terkenal London George Washington. Baik, kembali lagi dalam program catatan kesiswaan. Senang sekali kita bisa bersama dengan anak-anak sekalian dan juga tentunya memberitahukan dan menginformasikan berkaitan dengan dampak-dampak cybercrime dan juga cyber etik. Dan pastinya ini sangat penting sekali untuk kita, khususnya ya orang tua, mungkin guru dan juga sekolah pastinya untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian. Apalagi kita semua yang menjadi bagian ambil andil di dalam bagaimana cara kita untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, kalau tadi di sesi pertama kita sudah berbicara mengenai kasus-kasusnya, kemudian bagaimana perkembangannya. Hari ini di sesi yang kedua ini kita akan coba berbicara mengenai bagaimana cara penanganannya. Nah, ini yang paling menarik dan ini yang paling penting sebenarnya. Mungkin saya akan ke Bu Jojo terlebih dahulu. Apabila seorang anak mengalami hal yang demikian, cyberbullying, kemudian mungkin dia mendapatkan dampak-dampak yang kurang baik dari media sosial dan tekanan-tekanan depresi, apa yang harusnya dilakukan oleh seorang anak begitu? Yang paling penting ya seorang anak itu adalah harus terbuka sama orang tua. Karena kebanyakan gini Pak, kalau misalkan dia sudah mendapat cacaran, dia itu hanya berpikir seorang diri tanpa tidak tahu gitu siapa yang perlu saya kasih tahu informasi ini gitu kan. Karena pertama dia takut kalau sama orang tua nanti malah saya yang salahin gitu kan. Atau kedua dia takut nanti ada larangan saya tidak boleh menggunakan handphone. Gitu, makanya anak itu penting banget untuk terbuka sama orang tua. Itu yang pertama. Setelah itu kalau misalkan sudah sangat amat tidak bisa lagi, mereka perlu juga berkonsultasi sama sekolah, pihak sekolah gitu ya. Karena tetap aja pihak sekolah itu juga tetap ambil andil. Pihak sekolah itu hanya bisa mendapat laporan dan juga akan mengembalikan lagi gitu kan kepada anak, dan juga kita akan mengumpulkan. Biasanya ada musyawarah dulu nih, discuss bagaimana sih, apakah benar seperti itu. Itu sih. Oke. Yang menjadi persoalan saat ini, Bu Jojo, ketika hubungan di keluarga itu dia tidak dapatkan. Ya, jadi dia tidak dekat Pak, misalnya dengan orang tuanya, bahkan dia justru lebih dekat dengan teman atau dengan siapa yang ada di luar lingkungan keluarga. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Apakah dia juga, kalau misalnya di sekolah dia tidak dekat juga dengan gurunya, di keluarga dia juga tidak dekat, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak ini? Yang paling penting itu jangan pernah dia nge-share apapun di media sosial. Kita harus ingat ya. Aduh, aku putus sama pacar. Oh jangan. Gini loh, kadang-kadang anak remaja tuh dengan impulsifnya dia nggak punya teman siapapun, langsung nih media sosialnya dia punya teman. Jadi keren ya. Nah itu tuh jangan gitu ya. Tetap balik lagi. Kalau misalkan memang kita juga harus pintar sebagai anak remaja. Apakah memang teman-teman saya adalah teman-teman yang mendukung, gitu ya? Kalau misalkan tidak, kita harus balik lagi. Pastinya ada guru BK. Gitu ya. Nah, seperti kalau Bu Jojo, saya akan curhat terus tiap hari ya. Iya, terima kasih Pak. Gitu. Karena guru bimbingan konseling ini ada, itu untuk apa konseling, gitu ya, bersama-sama untuk mencurahkan. Nggak perlu namanya ada yang ditutupin gitu. Karena kita juga punya etika, gitu ya, kode etik. Bagaimana sih cara kita saat ada murid itu namanya klien datang, dia konsul ngobrol. Nah itu tuh kita harus kasih apresiasi sebagai guru BK. Gitu. Kalau misalkan dia nggak dekat sama guru yang lain, nggak apa-apa, kita ada deketin dulu. Biasanya kalau guru BK tuh punya alat pancingnya gitu ya. Nah, alat pancingnya ini yang kita gunakan. Ya, pancingnya iya, betul. Ada strategi. Nah, benar gitu. Pancingnya strategi yang lain yang mungkin kita bisa gunakan sama anak-anak. Karena gini Bu Jojo dan Pak Dedennya, karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini anak kan selalu di rumah. Sedangkan yang menjadi lingkungan utama saat ini primernya itu adalah keluarga. Betul. Dan dia tidak dapatkan itu yang harusnya menjadi perhatian kita juga gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Sintia Jo. Pak, saya beralih ke Pak Deden nih. Pak Deden, apa yang sudah dilakukan oleh Polda Jabar nih secara khususnya dalam penanganan cybercrime? Ya banyak sekali ya dalam hal penanganan cybercrime ini. Jujur kita juga khususnya Polda Jabar ini sering berkomunikasi dengan pihak Mabes Polri. Karena di sana ada sebuah jurisprudensi, mungkin kasus-kasus yang seperti cyberbullying tadi itu seperti bagaimana secara penanganannya, sehingga kami dalam hal melakukan penanganan atau tadi kata Ibu Sylvia yang cantik ini harus memiliki sebuah strategi. Strategi ini seperti apa sehingga
sesuai dengan tupoksi Polri itu adalah pertama melayani, mengayomi, melindungi, dan terakhir adalah penegakan hukum. Nah inilah Itu langkah terakhir. terakhir inilah penegakan hukumlah yang notabene-nya bagaimana hukum ini sehingga bersinergis dengan masyarakat, ya mungkin masyarakat luas, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada lansia juga kan. Nah itu bagaimana kita memperlakukan terhadap kategori yang tadi saya sampaikan, bagaimana terhadap anak-anak, bagaimana terhadap orang dewasa, bagaimana terhadap mahasiswa. Nah ada trik-triknya. Tidak di psikologis juga ada triknya, kami juga ada triknya juga. Wah, perlu diberitahu. Nanti kalau diberitahu rahasianya terbongkar. Iya. Kalau Bu Cynthia sendiri nih, untuk penanganan sekolah, untuk misalnya apa yang harus dilakukan oleh sekolah secara khusus sekolah? Tadi kita bicara sangat luas sekali. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Kalau saya pribadi itu pernah juga dilakukan sama sekolah ini gitu ya pastinya ya. Kita mengedukasi anak bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik. Terus yang kedua juga setelah kita berikan edukasi, karena edukasi itu luas, tidak satu persatu gitu ya, one by one. Kita tag satu-satu anak-anaknya, masih seperti itu enggak gitu. Kita tag juga kelompok-kelompoknya seperti itu. Malah kebanyakan kita tuh melakukan pendekatan kepada satu persatu orang. Itu take a time, yes, tapi itu yang paling efektif untuk sekarang gitu ya. Karena kalau misalnya kita cuma bilang, yuk kita edukasi bersama-sama, nggak semua anak itu Bisa, ya? Atau iya, tersambung gitu. Atau enggak kita lagi nonton nih, udah lewat aja lah, ini nggak penting gitu. Iya. Tapi Seperti ini ya, misalnya nggak penting, lihat ini udah. Gitu. nah, udahlah gitu. Padahal nanti pas tuh, oh iya harusnya saya nonton ini nih, karena ini penting nih, edukasi gitu kan. Itu lakukan aja. Iya betul. Kalau misalnya Bu Jojo kan sebagai guru juga nih pasti. Iya. Apa kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh Bu Jojo sendiri atau Bu Cynthia ini sendiri gitu ya dalam pembelajaran gitu? Silakan. Yang pertama tadi, saya melakukan juga edukasi kepada anak-anak. Gitu. Ini nggak perlu dirahasiakan ya, kan boleh ya, semua orang tahu. Iya dong, harus ya. Karena edukasi itu free ya, benar ya. Edukasi itu bagaimana nih? Caranya adalah tetap saya selalu ingatkan bahwa saat kalian punya masalah, jangan semua orang harus tahu, gitu ya. Kalau misalkan kamu hanya percaya sama si orang itu, ceritakan sama orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yuk kita jangan sampai kebablasan menggunakannya. Bagaimana caranya? Jangan impulsif yuk gitu aku bilangnya gitu ya. Kalau misalkan kalian punya pemikiran cepat, jangan juga jari kalian cepat aku bilang. Kita pikirin dulu yang tadi aku bilang. Sama-sama introspeksi, sama-sama evaluasi gitu. Apakah memang lebih baik atau tidak? Seperti itu. Setelah selesai dari situ baru kita melakukan evaluasi biasanya seminggu, 2 minggu. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Saya ke Pak Deden. Pak Deden, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Apakah memang sejauh mana juga pihak kepolisian bisa bergabung bersama dengan sekolah untuk mengantisipasi hal yang demikian? Karena kasus-kasus yang kita tahu, kalau dia tidak sampai ke ranah jauh sampai ke ranah pidana boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai ke ranah pidana bahkan sampai akhir hukum, itu apa yang harus diambil oleh langkah sekolah? Baik. Dalam hal menyikapi apa yang tadi Mas sampaikan, bahwasanya di sini peran sekolah itu ya sangat-sangat kecil gitu. Tidak serta-merta mempercayakan kepada Bu Cynthia juga, kepada aparat penegak hukum juga. Ya kalau semuanya seperti itu, semuanya nggak main gitu. Jadi saran saya bagusnya pihak sekolah dan dalam hal ini juga kami dari pihak Polri, jujur kami suka memberikan sebuah sosialisasi dalam hal meme-meme yang notabene untuk mengajak menggugah sehingga tidak terjadi sebuah tindak pidana cybercrime. Satu itu, terus kedua juga untuk dari pihak sekolah. Jadi jujur dengan adanya kegiatan seperti ini mungkin akan menjadi contoh buat sekolah-sekolah yang lain notabene bisa memberikan sebuah pengetahuan atau wawasan dalam hal cybercrime atau mungkin dalam hal cyberbullying ini gitu kan, sehingga intensitas tindak pidana cybercrime dengan adanya kami turun ke lapangan bersosialisasi seperti ini pasti dan saya akan pasti akan menurun. Dan insya Allah Jawa Barat akan aman. Tapi semua stakeholder harus bekerja sama. Kalau hanya mempercayakan ke Polri juga jujur penanganan kasus tidak satu saja, banyak kasus-kasus yang lain. Jadi dalam hal ini berkenan mungkin seluruh stakeholder dari tingkat pemerintahannya, dari tingkat mungkin sekolahnya, dari tingkat gurunya, orang tuanya, atau dari bimbingan konseling itu yang notabene itu adalah merupakan garda terdepan dalam hal untuk mengeliminir hal-hal yang notabene jangan sampai
generasi muda kita, tunas-tunas bangsa kita terjebak dalam hal permasalahan hukum cybercrime. Karena ya jujur, kalau dulu sih peribahasa itu mengatakan mulutmu harimau. Nah kalau sekarang ini ya alhamdulillah dengan adanya ponsel ini jangan sampai jarimu harimau, karena sekali klik sudah tersebar sudah sekali klik tersebar. Ya. Pak Deden, kalau kita lihat sekarang banyak orang berpikiran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap cybercrime ini, banyak orang yang mengatakan bahwa sanksi hukumnya harus dipertegas, hukumnya harus diperparah sanksinya gitu. Apakah Pak Deden setuju dengan pernyataan ini? Saya jawab tidak setuju, karena hukum itu linear. Ya. Hukum itu linear. Sebagai seorang sarjana hukum, hukum itu harus bisa masuk ke semua lini. Gitu. Ya. Kalau memang tadi yang disampaikan Mas harus seperti itu terlalu sakit, terlalu tidak bijak. Gitu. Sehingga dalam hal ini jujur sekarang undang-undang kita ini sedang seksi-seksinya. Kenapa saya kategorikan seksi? Ya, mungkin bisa ramai lah sekarang di media massa ini bahwa undang-undang kita harus direvisi. Karena kadang berdampaknya itu ya jujur saya ada salah satu kasus yang tadinya dia pelapor menjadi terlapor. Nah makanya dengan adanya kebijakan Pak Kapolri itu kalau nggak salah kayaknya tanggal 22 Februari itu beliau selaku pimpinan kita, pimpinan Polri tertinggi sudah menyampaikan bahwa pasal pencemaran nama baik itu yang pertama tidak boleh pelaporannya itu diwakilkan, dan yang kedua supaya mengedepankan kearifan lokal atau restorasi. Nah, sehingga dalam hal ini kami untuk menangani pasal 27 ayat 3 itu masalah pencemaran harus sangat hati-hati, harus benar-benar soft. Karena bisa jadi satu lagi masalah syarat. Masalah syarat, ujaran kebencian itu kita tidak langsung seperti sebelum keluarnya dari Pak Kapolri, kita kalau memang unsurnya sudah cukup, sudah kalau unsur itu kita bungkus, kita lakukan pemberkasan. Tapi untuk sekarang ini kami Polri ini dituntut untuk lebih selektif, untuk lebih teliti dalam hal membuat sebuah laporan. Undang-undang kita itulah seksi. Iya. Nah, menarik ya. Bu Cynthia, saya tuh menyoroti juga ada program-program yang sudah dilakukan bimbingan konseling ya. Setiap 1 bulan berapa kali itu yang anak-anak bisa menjadi ranah mereka untuk bercerita, mengundang psikolog. Boleh diceritakan sedikit karena itu berkaitan sekali bagaimana upaya sekolah ya yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk mengantisipasi hal yang demikian. Boleh Bu Bejo? Iya, betul. Terima kasih banget. Ini sambil sekalian marketing loh. Oh, betul. Salah satu kan harus dipromosikan ya. Iya, betul. Jangan lupa royalti ya. Nah, tenang Pak ya. Silakan Bu Bejo. Oke, jadi setiap bulan itu guru-guru BK kami, kami itu membawakan atau mengadakan setiap webinar series yang menarik. Ini tuh mengadakan kita mau bikin life skill gitu ya. Karena anak-anak itu kan membutuhkan sebenarnya bukan hanya di akademiknya gitu ya, tapi mereka juga membutuhkan soft skill-nya. Life skill itu seperti apa sih? Seperti pencegahan bagaimana caranya untuk emosi nih supaya tetap stabil, gitu. Kita juga ada. Terus bagaimana kita memanage keuangan itu juga ada. Tidak hanya dari psikologisnya, tapi juga ada yang dari kehidupan sehari-harinya. Nah itu akan diberikan setiap bulannya untuk anak-anak kita. Gitu. Dan juga kita mengundang ini pakar-pakarnya. Gitu. Saya termasuk. Oh bapak juga. Baik, terima kasih Bu Cynthia, ini menarik memang betul Pak. Jadi kita mungkin sudah melakukan itu ya. Jadi mengelola emosi anak di sekolah itu sangat perlu dan itu yang sudah dilakukan oleh Smart 1. Semoga ini terus berlangsung dan terus berkembang sehingga anak-anak juga menjadi wadah. Ya, ada wadah untuk mereka bercerita, kemudian mereka mengelola emosi bersama dengan guru dan juga sekolah, dan ini adalah peran kita bersama. Terakhir mungkin saya ke Pak Deden, terakhir nih Pak, apa kira-kira masukan yang akan bisa Pak Deden berikan kepada sekolah melalui program-program yang akan dikembangkan oleh sekolah? Ya, masukan-masukan ke pihak sekolah mungkin dalam hal ini yang pertama lebih mengupdate undang-undang atau peraturan yang dari pemerintah juga. Ya. Terus kedua juga lebih adanya sebuah inovasi di pihak sekolah ini untuk mengatur sebuah peserta didiknya dalam hal menggunakan medsos. Ya. Yang pertama itu yang terakhir mungkin ya harus sering-sering dan banyak-banyak mengundang saya. Siap ya. Ya, masuk dalam rekomendasi ya. Baik, terima kasih Pak Deden. Mungkin ini yang terakhir untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Pesan apa yang ingin disampaikan hari ini berkaitan dengan kejahatan cyber, remaja dan juga konsekuensinya? Silakan Bu Cynthia. Oke.
Kalau misalkan saya di sini memberikan, jadi mari kita berpikir sebelum bermedia sosial. Pikir itu apa? Apakah itu penting, teknis? Apakah itu informatif? Ya. Apakah itu untuk kebaikan? Ya. Apakah itu inspiratif? Dan apakah itu realita? Wah, luar biasa sekali ya. Silakan Pak Deden, pesan terakhir untuk anak muda nih, khususnya di Solo ya. Untuk seluruh peserta yang menyaksikan kegiatan ini, khususnya untuk tunas-tunas bangsa, generasi muda, saya ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, yang kedua, kendalikan ibu jari demi persatuan ibu pertiwi. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, kita sudah selesai dalam tanya jawab. Ini kan kita yang tanya jawab, tapi siswa kan belum nih. Oh iya. Ya, ini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Coba saya akan bacakan ini. Boleh nanti Bu Cynthia atau Pak Deden yang bisa menjawab. Kita mulai dari kelas 10D atas nama Laurentius Carmelo ya. Pertanyaannya nih Pak dan Bu Cynthia, jika kita memposting ucapan selamat ulang tahun, nah disertai foto yang ultah tidak pantas. Nah, foto itu ditujukan untuk bercanda dan teman pun menganggap itu bercanda, tapi ada yang melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, kejadian seperti itu kena pasal nggak sih? Ya. Kembali lagi terhadap apakah dia seorang masih di bawah umur atau memang sudah dewasa. Tadi itu yang tadi sesuai dengan konstruksi hukum yang disampaikan itu masuk unsur pasal 27 yaitu pencemaran yang notabene-nya dia ulang tahun tapi kategorinya meme-nya itu meme yang notabene-nya di luar tidak beretika, itu masuk unsur. Cuman kan dalam hal ini harus kita lihat juga tujuannya itu apa. Makanya kan yang tadi saya sampaikan, kendalikan ibu jarimu, intinya itu. Oh, meskipun dia bilang tujuan untuk bercanda gitu Pak. Nah, tujuan bercanda ini makanya kita kedepankan dulu. Kalau emang misalkan tidak ada solusi yang terbaik, ya sudah hukumlah yang berbicara. Dan memang apakah sebelumnya kita harus melihat juga suasana kebatinan daripada si orang yang menulisnya ini seperti apa. Apakah emang tujuannya baik atau emang tujuannya untuk melakukan pencemaran, itu harus kita gali. Karena kalau sudah masuk ranah pencemaran, jangan sampai juga jadi terlapor dan nah itu yang jadi permasalahannya ya. Kita niat melaporkan, tapi justru kita yang nanti jadi terlapor gitu ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih. Mungkin semoga menjawab ya Laurentius Carmelo dari kelas 10D. Dan selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari William Wiranata, kelas 10 juga ini. Ya. Ini berarti anak bapak yang bertanya. Usianya sama dengan anaknya Pak Deden ya. Undang-undang ITE, apa tolak ukur dalam pelanggarannya? Karena terkadang kesalahpahaman dan perasaan suka menjadi alasan korban gitu. Nah ini mungkin undang-undang ITE, apa tolak ukur dalam pelanggarannya? Karena terkadang kesalahpahaman dan perasaannya suka menjadi alasan korban gitu. Jadi karena yaitu kita dalam hal ini penyidik cyber itu harus benar-benar memahami suasana kebatinan daripada para korban atau para terlapor ini. Bagaimana sih sehingga apakah itu bijakan apa kalimatnya? Terkadang kesalahpahaman dan perasaan suka menjadi alasan korban. Menjadikan alasan. Nah inilah kita harus benar-benar jeli dalam hal menangani kasus tersebut. Tidak serta-merta harus kita ambil karena sudah cukup unsur melawan hukumnya, kita proses. Tapi yang tadi saya sampaikan, kita kaji, telah mungkin kita ke pihak yang lebih kompeten, yaitu ya presiden yang berkisah. Harus kita jawab bagaimana etika bermedia sosial, bagaimana etikanya, apakah dalam batas wajar atau kurang wajar atau ya demikian dari pihak konseling yang bisa menjelaskan. Dan memang di dalam undang-undang ITE itu sendiri kan memang ada pernyataan-pernyataan yang tadi Pak Deden bilang ada pro dan kontra di masyarakat dan bahkan sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi juga apakah ini benar-benar menjadi salah satu kajian yang harus diperhatikan oleh negara, karena ini bisa saja mempidanakan orang lain ya, dan bahkan juga menjadi masalah besar gitu. Nah ini yang menjadi acuan untuk kita semua gitu, hati-hati dalam bermedia sosial, apalagi mengatakan perasaan-perasaan yang tidak suka gitu ya, sehingga nanti konteksnya lebih kepada pencemaran nama baik gitu ya. Kemudian kita ke Luis Deborah
ini kelas 10 juga, ini banyak sekali kelas 10. Seringkali pelaku memberikan alasan dulu diperlakukan seperti itu. Apakah alasan tersebut dibenarkan dan apa tindak lanjut dari pihak psikolog untuk membenarkan mental perilaku tersebut? Nah ini giliran ya. Bapak boleh istirahat dulu. Bapak tegang banget ya. Iya. Bapak berpikir saya lagi. Nah sekarang giliran Bu Cynthia. Bu Cynthia, saya akan ulang sedikit pertanyaannya. Seringkali pelaku memberikan alasan dulu nih diperlakukan seperti itu. Apakah alasan tersebut dibenarkan dan apakah tindak lanjut dari pihak psikolog untuk membenarkan mental pelaku begitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Pertama, semua yang kita bilang itu tidak pernah dibenarkan. Iya. Tapi apa yang salah ini yang akan kita perbaiki. Gitu. Karena orang bilang pelaku, ya tadi saya bilang kan bahwa karena dia juga pasti pernah dirasakan seperti itu mungkin ya. Tapi balik lagi, apakah sikapnya dia, gitu, responnya dia seperti apa? Kalau misalkan dia melakukan hal seperti itu, berarti kan ini yang tidak benar. Maksudnya dari pemikirannya, gitu ya. Nah, dari pemikirannya ini yang kita akan perbaiki. Dari mentalnya juga kita akan perbaiki. Bahwa semua yang dibalas itu tidak baik, gitu. Nah, anak-anak yang jadi pelaku ini kurang adanya kesadaran. Dari kesadaran ini yang dia bilang, itu dulu saya seperti itu, masa saya tidak boleh membalas? Nah, kesadaran ini yang kurang gitu ya. Dan harus ditingkatkan mungkin apa betul. Kita naikkan di blow up lagi nih sistem kesadaran dari si pelakunya bahwa itu salah kayak gitu. Kalau bilang kita tidak ada tindak lanjut pastinya ada. Dan itu kita perbaiki dulu. Kalau misalkan dia sudah sadar kesalahannya dia seperti apa, yuk mari kita bikin lagi nih rancangannya, pelatihannya seperti apa untuk memperbaiki sikap si ini. Oke, terima kasih Bu Cynthia. Ini juga ada pertanyaan dari Karis kelas 11B. Nah, ini baru naik ke kelas 11 nih. Nah, ini pertanyaannya, ini mungkin pengalaman juga jika akun saya dihack. Ya kan, kadang kita punya akun Instagram, mungkin media sosial lainnya. Jika akun saya dihack, saya lakukan balik ke orangnya gitu. Dia hack balik mungkin seperti itu ya. Tapi orang tersebut melaporkan saya ke pihak berwajib. Siapa yang akan kena sanksi? Nah, baik, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Pertanyaannya ngeri sedang. Dijawab salah, aku salah. Saya jawab apabila ada rekan-rekan peserta didik yang mengalami seperti yang tadi ditanyakan, dalam hal ini tidak usah dibalas lagi. Jangan sampai api dibalas api. Kalau bisa api dibalas dengan air sehingga masalahnya bisa padam. Nah, kemarin ke pertanyaan tadi, sehubungan dengan apabila mengalami kejadian seperti tersebut, silahkan para peserta didik untuk membuat sebuah kronologis daripada kejadiannya. Kenapa sampai di-hack? Kenapa bikin dulu kronologisnya serta dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, sehingga dalam hal ini kami penyidik bisa membuat sebuah konstruksi hukumnya seperti apa. Ya jujurlah, kami anggap sebagai mungkin dokter lah untuk mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Kalau emang masalahnya tersebut sudah kita bisa identifikasi, nah apakah mungkin baru kita kasih obat dulu yang notabene-nya bisa 3 kali 1 bisa sembuh, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita kasih obat kalau 3 kali 1 masih tetap semakin ya sudah, hukumlah yang berbicara. Tetap hukum adalah langkah terakhir. Iya. Baik, terima kasih Pak Deden. Pertanyaan selanjutnya ada Stephanie Gloria dari kelas 11A. Bagaimana cara menyikapi implementasi pemberian hak berpendapat agar tidak disalahgunakan? Mungkin kebebasan berpendapat di media gitu ya, agar tidak disalahgunakan itu bagaimana? Sejauh mana sebuah ungkapan dapat dilabeli sebagai kebebasan berpendapat dan bukan pelanggaran? Ya. Silakan Pak. Jadi kebebasan berpendapat, dalam hal ini kebebasan berpendapat ini yang satu sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini. Apalagi mungkin adik-adik peserta ini yang notabene lebih paham bagaimana cara mengajukan sebuah pendapat yang bagus, yang bijak, sehingga kritiknya ini jujur, dalam hal ini pemerintah ini perlu sebuah kritik. Cuman kritiknya kritik yang seperti yang membangun, yang tapi kadang yang notabene kritiknya yang notabene menjatuhkan pemerintah itu kan hal-hal yang notabene inilah aturan harus dijalankan. Dan juga jangan sampai menyinggung personal, ya apalagi membawa tadi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan tadi ya, itu yang menjadi masalah terbesar sebenarnya. Kemudian akhirnya bisa masuk ke ranah pidana juga, ya Pak ya. Nah ini terakhir, pertanyaan terakhir ini Nathanael Aurel ya. Pada saat
merek ya, pada saat diretas oleh hacker dan sampai sekarang belum ditemukan, bagaimana cara pemerintah memberikan bukti pertahanan terhadap masalah tersebut? Masalah yang memang sedang tren di Tokopedia, Shopee, segala macam inilah. Makanya pemerintah membuat sebuah aturan, kalau nggak salah Menteri Keuangan itu kan menerbitkan pajak ya, untuk hal tersebut. Dalam hal ini pertanyaan tadi, kenapa tidak Pada saat diretas oleh hacker dan sampai sekarang belum ditemukan, bagaimana cara pemerintah memberikan bukti pertahanan terhadap masalah tersebut? Bukti pertahanan terhadap masalah tersebut pemerintah sudah jelas dalam ini menerbitkan undang-undang ITE yang notabene itu sudah ada aturannya, harus berbuat apa pemerintah di situ, harus melakukan pendalaman seperti apa. Jadi kan ini yang namanya diretasi tidak menutup kemungkinan adalah kelalaian daripada si personalnya atau kelalaian daripada sistemnya, yang notabene sistem daripada mungkin yang harusnya diupdate tapi tidak diupdate, sehingga memunculkan pihak-pihak dari luar untuk meretas daripada si akun tersebut gitu. Itu mungkin bisa jadi undang-undang pun akan semakin dikembangkan lagi atau bahkan direvisi lagi dan dilengkapi lagi ya, untuk sebagai penguat pertahanan. Betul, undang-undang ini kan pasti akan diperbarui sehubungan dengan seiringnya perkembangan zaman. Iya, karena masyarakat sifatnya dinamis ya, Pak, berkembang terus menerus, maka hukum juga akan mengikuti. Iya. Betul ya, Pak ya. Oke, baik, bincang-bincang kita sangat seru sekali. Kita sudah hampir 1 jam dan pastinya terima kasih sekali untuk Bu Cynthia atas apa yang sudah diberikan. Semoga informasi bermanfaat bagi kita semua dan juga Pak Deden. Terima kasih, selamat datang di Smart 1 DP Kabupaten Bandung tentunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.